Tiba-tiba ada sosok wanita. Hai semua, bagaimana dengan hari-harimu? Semoga hari-harimu selalu menyenangkan dan selalu dilindungi oleh Sang Pencipta. Di kesempatan kali ini, saya akan kembali bercerita tentang cerita horor yang saya alami. Cerita ini berawal dari kebodohan diri saya. Seperti apa ceritanya? Tetapi sebelum itu, silahkan like, subscribe, komen. Mari kita bangun channel ini bersama-sama. Bersama saya Gunawan Purnomo. Dan inilah Ruah Binida. Jejak malam dalam cerita. Cerita ini berawal dari kebiasaan diri saya, bahwa semenjak kecil saya selalu mengalami hal-hal mistis. Hingga pada waktu duduk di bangku sekolah SMP, saya melakukan laku puasa, baik itu puasa weton ataupun puasa mutih. Nah, singkat cerita, pada suatu saat saya melakukan suatu meditasi guna untuk meningkatkan cakra atau membuka cakra yang berada dalam diri saya. Tapi sayangnya kegiatan itu atau meditasi itu saya lakukan secara otodidak. Sehingga dari meditasi itu saya mengalami permasalahan yang cukup besar. Setelah saya melakukan meditasi itu, keesokan harinya badan saya terasa demam. Suhu badan saya sangat tinggi sekali. Meskipun saya sedang sakit di situ, tetapi karena posisi saya sebagai seorang pelajar, ya bisa dibilanglah pada waktu itu saya adalah murid teladan. Sehingga demi menjaga citra diri saya pun tetap masuk sekolah dan menghiraukan rasa demam yang ada pada diri saya. Ya, saya berpikir mungkin ini hanya demam biasa, mungkin tidak memerlukan waktu lama, demam ini akan hilang dengan sendirinya. Akhirnya saya pun berangkat sekolah. Tetapi ketika saya berada di gerbang sekolah, ada seorang teman yang sedang melihati diri saya dengan tatapan yang cukup aneh. Sebut saja namanya Harry lah. Teman saya satu ini, dia juga memiliki kemampuan untuk merasakan atau melihat sosok-sosok gaib. Singkat cerita, pada jam istirahat, si Harry ini mendatangi diri saya. Dan dia berkata, "Lu habis ngapain? Kok badan kamu panas gitu?" Saya yakin sebenarnya Harry ini tahu apa yang sebenarnya saya alami. Tetapi dia berlagak seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Di situ saya diam saja. Saya yakin si Harry ini pasti akan ngomel-ngomel kepada saya. Seperti dugaan saya, Harry pun ngomel-ngomel, gak jelas sama sekali. Ya, namanya Harry lah. Dia hanya bisa ngomel-ngomel
tanpa memberikan solusi kepada diri saya. Si Heri juga berkata bahwa apa yang dia lihat pada diri saya adalah pertama kali ia melihat itu. Ya, mungkin itulah karma yang datang pada diri saya. Melakukan suatu meditasi spiritual tanpa bimbingan seorang guru. Tetapi semenjak saya melakukan meditasi pada malam itu, kepekaan batin saya semakin tajam, sehingga saya sering sekali ketakutan sendiri. Banyak sekali yang seharusnya tidak saya lihat, tetapi saya melihat itu semua. Sosok-sosok menakutkan yang terus lalu lalang di hadapan saya, seolah-olah sosok itu memang sengaja menampakkan dirinya di hadapan saya. Singkat cerita, malam pun datang dan badan saya di situ masih panas sekali. Di situ saya tidak berani bicara kepada orang tua saya. Di situ saya sangat takut untuk membicarakan masalah ini. Tepat jam 9 malam, saya pun mengalami hal yang cukup aneh di dalam diri saya. Rasa kantuk yang begitu berat tidak tertahankan lagi. Itu adalah hal yang cukup aneh, karena biasanya saya itu tidur atau mengalami rasa kantuk pada jam-jam tengah malam. Alhasil pada jam 9 malam di situ saya tertidur. Tiba-tiba saya terbangun. Saya kira itu sudah pagi, tetapi di situ posisi masih gelap dan suara jangkrik masih terdengar nyaring di telinga. Dan itu merupakan tanda bahwa pada saat itu masih malam. Di situ saya coba untuk tidur lagi, karena besoknya kan saya pasti sekolah dan tidak mau kesiangan. Tetapi ada suara yang mengganggu diri saya, sehingga di situ saya tidak bisa tertidur. Itu bukan suara hewan, dan suara itu sangat jelas di telinga. Kalian tahu suara apa itu? Saya mendengar suara wanita yang sedang menangis. Entah dari mana suara itu berasal, tetapi suara itu sangat mengganggu diri saya. Entah dari mana datangnya. Tiba-tiba ada sosok wanita yang berdiri di pojok kamar. Sosok itu berbaju putih, berambut panjang, acak-acakan. Kalian tahu sosok apa itu? Iya, kuntilanak. Di situ saya tidak melihat wajah dari kuntilanak itu. Tiba-tiba sosok itu bergerak dan mendekati diri saya. Dan disitulah saya melihat wajah yang sangat menakutkan dari sosok kuntilanak itu. Wajah yang sangat buruk sekali, hancur,
dan wajah yang penuh dengan nanah, tatapan tajam. Kuntilanak itu ke arah saya dengan matanya yang hitam dan sorot mata yang berwarna merah. Bau busuk mulai menusuk hidung. Di situ saya berusaha untuk berteriak, tetapi anehnya di situ suara saya hilang. Saya teriak-teriak di situ, tapi tak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulut saya. Selain saya tidak bisa berbicara, di situ ternyata badan saya juga tidak bisa digerakkan. Ya, di situ saya mengalami ketindihan. Sosok itu terus mendekat. Keringat bercucuran keluar. Saya benar-benar panik di situ. Bagaimana tidak panik? Coba dibayangkan sendiri. Coba di situ dibayangkan jika badanmu tidak bisa digerakkan dan dirimu tidak bisa berbicara. Tetapi di situ ada sosok yang sangat menakutkan mendekati dirimu. Saya pun berusaha untuk terus menggerakkan badan saya, tetapi semua itu berhenti ketika sosok itu berada tepat di atas badan saya. Jadi posisi kuntilanak itu menindih badan saya. Rasa sesak sekali dan bau dari sosok kuntilanak itu sangat anyir sekali. Dan di situ saya ingin muntah. Sampai akhirnya sosok itu bicara kepada saya. Ikutlah denganku. Ikutlah denganku. Ikutlah denganku. 3 kali sosok itu bicara dengan kalimat yang sama. Ikutlah denganku. Apa maksud sosok kuntilanak ini? Di sini badan saya sudah sangat lemas sekali, dan di situ saya sudah pasrah lah. Entah apa yang akan terjadi pada diri saya. Tanpa saya sadari, air mata keluar begitu saja. Dan seketika itu saya teringat kepada guru saya yang memberikan mantra untuk mengusir makhluk-makhluk seperti itu. Dengan kata lain, mantra itu digunakan untuk menolak bala. Dalam hati saya berusaha melantunkan mantra itu terus berulang-ulang. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Sosok kuntilanak itu terpelanting dari atas badan saya dan lenyap begitu saja. Di situ suasana sudah membaik. Badan dan suara saya sudah kembali seperti semula. Tetapi samar-samar saya mendengar suara. Aku akan kembali. Aku akan kembali. Aku akan kembali. Dan diakhiri dengan suara cekikikan khas dari sosok kuntilanak.
Suara tawa dari sosok itu sangat menyakitkan di telinga saya. Bagaimana ceritanya? Cukup seram? Semoga cerita ini dapat menemani malammu. Dan apabila rekan-rekanku punya cerita horor juga, silahkan, dan saya berharap bisa di-share di email yang sudah tertera di kolom deskripsi video. Gunakan handsetmu dan duduklah di sudut ruangan bersama saya, Gunawan Purnomo. Dan inilah Rua Pinida, jejak malam dalam cerita.